Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat petani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas padi galur baru kami, yaitu padi Ciherang Gandul Dowo atau disingkat Cigando, sahabat. Cigando ini adalah padi yang bermalai panjang, sahabat. Mirip seperti padi Ngaos Mawar KPDL, atau juga kayak padi mustajab, atau mirip juga kayak padi Tri Sultan, sahabat. Tapi ini kayaknya lebih mirip dengan padi Ngaos Mawar, karena saya dulu pernah tanam Ngaos Mawar ya, mirip-mirip kayak gini, sahabat ya. Padi Ciherang Gandul Dowo ini adalah padi yang bermalai panjang dan mempunyai buliran yang besar. Warna malainya saat keluar itu berwarna hijau, sahabat. Jadi tidak berwarna putih seperti padi Cibatu putih, sahabat, atau seperti padi Petruk atau padi VR46. Adapun daun benderanya lebar, kemudian batangnya besar, sahabat, namun tidak menyamping ke atas. Anakannya sekitar antara 10 sampai maksimal ya 25, tapi 25 itu di pinggir, sahabat. Rata-ratanya ya sekitar 15 batang itu. Kemudian padi ini berasal dari seleksi dari galur Sikatulale atau Super Sule. Usianya atau umurnya sekitar 90 HST. Kalau padi mawar ya sekitar 95, ya mirip-mirip lah gitu, sahabat. Nah, selanjutnya kami akan membandingkan malai padi Gandul Dowo ini dengan malai padi Impari 32. Ini malai padi Cigando. Cigando ini panjang, sahabat. Ini Cigando. Malainya panjang, maka disebut Ciherang Gandul Dowo. Karena memang malainya panjang. Ya sebagaimana ciherang-ciherang lain juga panjang kayak gini. Ini berat, punya bobot, sahabat, dan bulirannya juga besar. Ini usianya 83 ST masih, sahabat, seperti ini. Ini juga Cigando, lumayan panjang ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan 32. Ini 32, sahabat. Sangat jauh ya, kontras. Ya kalau bobot ya kalah ya sama ini, sahabat. Cuma kalau anakan lebih banyak ini. Ini rata-rata bisa 20-25 ini. Kalau perawatannya bagus. Ini juga, sahabat, ini maksimal ya anakannya antara sekitar 10 sampai 20. Maksimal itu paling ya rata-ratanya 15. Ya, ini karena padinya batangnya tinggi. Padi batang tinggi itu anakannya tidak akan banyak. Terus daunnya lebar. Ya. Nah, kalau kita bandingkan, sahabat, dibandingkan dari sini ya jauh ya. Ya, jauh separuhnya ya. Separuhnya, sahabat. Nah, ini separuhnya. Baik panjangnya maupun isinya ya separuhnya ini. Nanti saya coba akan hitung ketika sampai di rumah berapa jumlahnya. Cigando itu akronim dari Ciherang Gandul Dowo. Sama pemulianya dikasih nama seperti itu. Cuma yang menjadi catatan kalau tanam Ciherang yang batang tinggi kayak gini harus ekstra hati-hati, rawan rebah. Idealnya tanamnya di MT3 saja. Kalau di MT1 saya tidak jamin. Di MT2 aja punya saya ada yang rebah, sahabat. Kalau di MT3 saat curah hujan rendah, syaratnya harus di lahan irigasi ya. Di lahan irigasi. Kalau di lahan tak ada hujan saya tidak jamin juga. Jadi idealnya memang di MT3. Kalau di MT1 dan 2 itu masih rawan. Dan kembali lagi kepada kultur tanahnya. Kalau lahan saya
tanahnya berpasir, sehingga ketika ada angin, ada hujan tuh memang rawan rebah gitu. Tapi kalau dilihat dari potensinya ini luar biasa, insya Allah termasuk banyak nih, besar potensinya. Cuma begini ya, tanam padi Malai panjang itu kenapa selalu kalah dengan Malai pendek seperti ini sahabat ya, karena anakan produktifnya tidak sebanyak yang kita prediksi. Kalau kita bisa membuat model tanam yang bisa menjaga kestabilan rumpun itu, mempunyai anakan produktif 20 saja seperti ini panjang Malainya, saya yakin 10 ton lebih itu akan tercapai. Cuma masalahnya kadang di tengah itu tidak sebanyak yang di pinggir. Kemudian dalam satu rumpun tidak semuanya panjangnya sama seperti ini. Ada yang panjangnya full mungkin seperti ini, ada yang separuhnya, bahkan ada yang mungkin lebih pendek karena persaingan nutrisi. Ya, ketika dalam satu rumpun ada indukan, ada anakan lagi, di situ bersaing, otomatis yang akarnya lebih panjang, yang batangnya lebih besar duluan itu yang lebih rakus dalam hal penyerapan nutrisi, sehingga anakan-anakan yang baru lahir itu kadang tidak dapat nutrisi yang cukup, sehingga malainya pun menjadi pendek, bahkan kadang-kadang tidak naik ke atas, hanya setengah badan, hanya setengah pohon saja sudah kalah duluan sama yang lain. Yang lain sudah pada keluar malai, sedangkan dia masih mau keluar malai, sehingga kadang-kadang padinya cuma tegak ke atas ya, nggak naik, nggak keluar tuh malainya, nggak keluar sampai merunduk gitu, karena sekali lagi kalah dalam persaingan nutrisi. Apalagi kalau padi Malai panjang itu cenderung batangnya besar tinggi, sehingga anakan-anakan yang bawah yang belum naik itu ketutupan rimbunnya daun, mereka tidak dapat suplai cahaya, tidak bisa melakukan fotosintesis dengan sempurna, akhirnya ya tidak naik. Itu yang kemudian menyebabkan rumpunan padi yang batangnya besar, malainya panjang itu tidak banyak. Beda dengan padi Impari 32 itu batangnya tidak tinggi, daunnya tegak ke atas, jadi pencahayaannya sampai ke bawah. Kalau padi-padi Malai panjang kadang batangnya menyamping gitu, sehingga tidak beraturan gitu, ke kanan ke kiri gitu, sehingga terlihat kadang tidak sesat. Kalau 32 itu ke atas, kalau padinya bisa anakannya banyak, kemudian bisa naik semua ya, dan malainya bisa di atas, otomatis rimbun penuh, dan otomatis karena di atas suplai matahari bisa langsung memberikan pencahayaan yang cukup kepada daun bendera yang runcing-runcing ke atas tersebut, kepada malai-malai yang padi yang rimbun di atas tersebut, sehingga kemudian proses pengisian menjadi cepat dan mudah, dan proses penuaan juga tidak butuh waktu yang lama. Itu beda dengan ini, kadang padinya kalau padi-padi Malai panjang itu di bawah, kadang sembunyi di bawah daun bendera yang sangat tinggi, daun yang sangat tebal, sehingga tidak langsung terkena pencahayaan sinar matahari. Itu sahabat ya, ini review tentang padi Cigando yang saya tanam di musim kali ini. Demikian, salam satu lumpur petani Indonesia.